Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Marziah. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas disusun secara terarah untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman, keahlian, penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap seorang individu. Sementara itu, pengembangan adalah konsekuensi dari hasil pendidikan dan pelatihan yang diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab, memperbaiki, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Tujuan pengembangan haruslah mampu mengubah sikap, perilaku, pengalaman, kinerja karyawan. Ada banyak sekali pengertian pada latihan pengembangan karyawan menurut para ahli. William J. Scott mendefinisikan pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan mengembangkan pemimpin, mencapai keaktifan pekerjaan individual yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpin kepada konteks seluruh lingkungannya. Definisi lain, pelatihan karyawan dikutip dari Exikula. Menurutnya, pelatihan karyawan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personal non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Adapun pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan, juga keterampilan baru. Arahnya lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau lebih besar. Pengembangan karyawan menjadi faktor utama untuk retensi karyawan di tempat kerja, terutama saat ini, di mana angkatan kerja didominasi oleh generasi milenial. Metode-metode terpopuler dalam pengembangan karyawan yang digunakan perusahaan mencakup program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan karyawan merupakan investasi bagi perusahaan. Secara langsung, investasi ini berdampak pada keterlibatan dan produktivitas karyawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesuksesan perusahaan. Sekian penjelasan saya tentang pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika akan melanjutkan memaparkan materi selanjutnya dari isi makalah kami, yaitu tentang jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Di sini terdapat 7 poin penting. Yang pertama itu ada pelatihan keahlian atau skill training, di mana dalam pelatihan keahlian ini mencakup tentang penilaian kebutuhan ataupun kekurangan, kemudian dapat diidentifikasikan melalui penilaian yang lebih mendalam, sehingga karyawan dapat mengetahui kemampuan apa yang mereka miliki guna untuk menunjang pekerjaannya. Yang kedua itu ada pelatihan ulang atau retraining, di mana dalam retraining ini karyawan dapat lebih percaya diri menghadapi dan menyelesaikan tuntutan pekerjaan yang tidak selalu sama di setiap waktunya. Sedangkan yang ketiga itu ada cross functional training, di mana dalam pelatihan ini berisi tentang aktivitas yang dapat meningkatkan komunikasi dan juga setiap divisi dapat menjadi lebih sinergik dalam pekerjaannya. Dan yang keempat itu ada pelatihan tim atau team training. Biasanya pelatihan ini dilakukan dalam teamwork atau kerja kelompok. Gunanya itu untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima itu ada pelatihan bahasa atau language training, di mana karyawan diharapkan dapat melakukan pelatihan bahasa agar terciptanya komunikasi yang baik dengan pihak luar. Dan yang keenam itu ada pelatihan teknologi atau teknologi training. Pelatihan ini sangat penting bagi karyawan karena cukup penting untuk menambah produktivitas pekerjaan mereka. Dan poin yang terakhir atau yang ketujuh, pelatihan kreativitas atau creativity training, di mana pelatihan ini tentu akan memberikan peluang bagi karyawan untuk menambah kreativitasnya, mengeluarkan gagasan baru ataupun inovasi baru untuk menarik bagi bisnis atau perusahaan mereka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zulfan, NIM 0103 19 10 15. Melanjutkan materi yang ketiga,
yaitu langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Proses pelatihan terdiri dari serangkaian langkah yang perlu diikuti secara sistematis untuk memiliki program dan pelatihan yang efisien. Pelatihan adalah kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memodifikasi keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Berikut adalah langkah-langkah proses pelatihan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan pelatihan. Tahap pertama dalam proses pelatihan adalah menilai kebutuhan untuk melatih karyawan. Kebutuhan akan training dapat diidentifikasi melalui analisis tantangan saat ini dan masa depan, dan melalui kesenjangan antara kinerja aktual karyawan dan kinerja standar. Yang kedua, menentukan tujuan instruksional. Setelah kebutuhan diidentifikasi, tujuan pelatihan bisa ditetapkan. Tujuan pelatihan dapat didasarkan pada kesenjangan yang terlihat dalam program pelatihan yang dilakukan sebelumnya dan keterampilan yang dikembangkan oleh karyawan. Yang ketiga, merancang program sebagai proses pelatihan. Langkah selanjutnya adalah merancang program pelatihan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Setiap program pelatihan mencakup isu-isu tertentu seperti siapa peserta pelatihan, siapa trainernya, mode apa yang akan digunakan untuk pelatihan, dan apa yang akan menjadi tingkat pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah implementasi program pelatihan. Setelah merancang program pelatihan selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam pelaksanaan. Keputusan terpenting yang perlu dibuat adalah di mana pelatihan akan dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Yang kelima, evaluasi program pelatihan. Setelah pelatihan selesai, karyawan diminta untuk memberikan umpan balik pada sesi pelatihan dan apakah mereka merasakan manfaatnya atau tidak. Berikut 6 tips terbaik untuk pelatihan dan pengembangan karyawan di perusahaan. Yang pertama yaitu pahami apa yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, kenali potensi karyawan Anda. Yang ketiga, sesuaikan dengan budget yang ada. Yang keempat, sampaikan materi secara bervariasi. Yang kelima, melakukan evaluasi. Yang keenam, buat pembanding. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi saya yang ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini diselenggarakan untuk mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Kegiatan pelatihan dan pengembangan ini juga bertujuan untuk memberikan suatu pendahuluan secara dinamis dan statis serta preservasi. Kegiatan pelatihan dan pengembangan ini juga merupakan usaha yang terencana dari perusahaan guna untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Akan tetapi, jika dilihat dari tujuannya, pelatihan dan pengembangan ini memiliki perbedaan. Tujuan pelatihan yang pertama adalah kegiatan pelatihan lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan bukan untuk kinerja manajerial atau lebih untuk karyawan tingkat bawah atau pelaksana. Yang kedua adalah dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan berbagai keterampilan pada bagian pekerjaan yang dilakukan secara teknis dan terperinci. Dan yang ketiga, mempersiapkan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang sekarang.
Tujuan pengembangan adalah yang pertama untuk meningkatkan kemampuan konseptual dan teoritis karyawan tingkat atas atau manajerial yang mendominasi sifat kepemimpinan. Yang kedua adalah menyiapkan karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda dari karyawan tingkat bawah atau tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam perusahaan. Yang ketiga adalah mencapai akhir dari kegiatan pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan individu karyawan menyangkut aspek yang lebih luas sebagai bentuk berjaga-jaga apabila terjadi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan atau perubahan yang direncanakan. Baik, lanjut. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang disusun secara terarah untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman, keahlian, penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap seorang individu. Skov mendefinisikan pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan mengembangkan pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerjaan individual yang lebih besar dan hubungan antara pribadi dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpin kepada konteks seluruh lingkungannya. Definisi lain pelatihan karyawan dikutip dari Andrew. Menurutnya adalah pelatihan karyawan merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana personal dan manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Adapun pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru. Pengembangan karyawan menjadi faktor utama untuk restorasi karyawan di tempat kerja, terutama saat ini di mana angkatan kerja didominasi oleh generasi milenial. Metode-metode terpopuler dalam pengembangan karyawan yang digunakan perusahaan mencakup program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan karyawan merupakan investasi bagi perusahaan secara langsung. Investasi ini berdampak pada keterlibatan dan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesuksesan perusahaan. Pelatihan karyawan selanjutnya adalah cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional. Pelatihan ini berisi tentang aktivitas kerja yang dilakukan karyawan pada bidang lain selain pekerjaannya. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan digital strategi atau digital marketing dalam bisnisnya. Pelatihan teknologi menjadi pelatihan karyawan yang cukup penting untuk menambah produktivitas kerja. Pengembangan SDM yang terakhir yaitu pelatihan kreativitas atau creativity training. Menciptakan SDM dengan kualitas yang terbaik sudah pasti akan berpengaruh dengan bisnis perusahaan yang akan semakin maju dan berkembang. Pelatihan ini diperlukan untuk membantu karyawan perusahaan melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah kebutuhan didefinisikan, tujuan pelatihan bisa ditetapkan. Tujuan pelatihan dapat didasarkan pada kesenjangan yang terlibat dalam program pelatihan yang dilakukan sebelumnya dan keterampilan yang dikembangkan oleh karyawan, dan langkah selanjutnya adalah merancang program pelatihan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Setelah diputuskan, waktu untuk pelatihan ditetapkan bersama dengan trainer yang akan melakukan sesi pelatihan. Setiap karyawan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda satu sama lain. Jika ditanya tersedia menyewa trainer dari luar ataupun melakukannya di lembaga tertentu bisa menjadi opsi yang efektif. Untuk mengetahui apakah pelatihan dan pengembangan karyawan berjalan dengan efektif atau tidak, lakukan perbandingan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Setelah itu, berikan pelatihan yang cocok. Pelatihan dan pengembangan ini diselenggarakan untuk mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Mencapai akhir dari kegiatan pengembangan yaitu meningkatkan kemampuan individu karyawan menyangkut aspek yang lebih luas sebagai bentuk berjaga-jaga apabila terjadi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan ataupun perubahan yang direncanakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.